Anak-anak yang diberkati Tuhan, Sakramen Ekaristi merupakan sumber kehidupan umat Katolik. Dalam Sakramen Ekaristi, kita mengenang kembali perjamuan malam terakhir. Yesus berpesan kepada para rasul supaya mereka selalu mengenangkan Dia dengan merayakan kembali perjamuan yang telah diadakannya. Para rasul menaati pesan Yesus itu dan mewariskan pesan itu kepada para pengikutnya hingga saat ini. Nah, apa itu Sakramen Ekaristi? Dan bagaimana tata cara perayaannya? Mari kita belajar bersama. Sakramen berarti tanda yang menunjukkan rahmat keselamatan dari Allah. Adapun Ekaristi berasal dari bahasa Yunani Evcharistia yang berarti puji syukur, dengan kata kerja Evcharistein yang berarti memuji, mengucap syukur. Maka Sakramen Ekaristi merupakan perayaan iman umat dalam bentuk perjamuan sebagai ungkapan syukur dan kenangan atas kebaikan Allah yang menyelamatkan manusia berkat wafat dan kebangkitan Yesus. Perayaan Ekaristi yang selalu kita rayakan sekarang berasal dari pesan Yesus pada saat perjamuan malam terakhir. Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir bersama para murid-Nya untuk memperingati Paskah. Dalam perjamuan itu, Yesus mengubah makna perjamuan, yaitu roti dan anggur dipakai sebagai lambang Yesus sendiri. Roti menjadi lambang tubuh Yesus dan anggur adalah darah Yesus. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengenangkan peristiwa penyerahan diri Yesus dalam rupa roti dan anggur. Kristus sungguh hadir kembali dalam roh-Nya untuk menyelamatkan kita. Dalam perayaan Ekaristi ada bagian yang penting yang disebut komuni. Komuni adalah saat umat menyambut tubuh dan darah Kristus. Dalam komuni, kita dipersatukan dengan Kristus dan jemaat lainnya. Sebelum menerima komuni, kita harus melakukan persiapan batin agar pantas menyambut tubuh dan darah Kristus. Untuk itu, kita harus memahami tata perayaan Ekaristi. Ada 4 bagian dalam tata perayaan Ekaristi. Yang pertama, ritus pembuka. Yang kedua, liturgi sabda. Yang ketiga, liturgi Ekaristi. Dan yang keempat, ritus penutup. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ritus pembuka. Ritus pembuka meliputi bagian-bagian yang mendahului liturgi sabda, yaitu perarakan masuk, salam, kata pengantar, pernyataan tobat, Tuhan kasihanilah, kemuliaan, dan doa pembuka. Dengan memahami lebih baik akan makna di balik ritus pembuka ini, maka kita akan lebih bersemangat dan berusaha untuk konsentrasi dalam mengikuti misa. Karena pada bagian ini, disposisi batin kita tengah dipersiapkan untuk menerima santapan rohani, yaitu sabda ilahi dan tubuh Kristus yang menyegarkan dan menguatkan, sekaligus menyelamatkan. Doa pembuka merupakan doa yang menutup ritus pembuka. Doa pembuka biasa disebut oratio collecta atau doa kolekta. Artinya bahwa doa ini bersifat mengumpulkan
dan meringkaskan wujud-wujud doa dari umat beriman. Yang kedua, liturgi sabda. Liturgi sabda meliputi bacaan pertama, Mazmur tanggapan, bacaan kedua, bait pengantar Injil, aklamasi sebelum Injil, Injil, aklamasi sesudah Injil, homili, syahadat, dan doa umat. Dalam liturgi sabda, kita tidak hanya mendengar bahwa Allah dulu menebus umat Israel, tetapi mengalami bahwa Ia kini menebus kita pada saat dan tempat kita sedang beribadat. Unsur dasar liturgi sabda adalah pewartaan dan pendengaran. Mewartakan dan mendengarkan, pewarta dan pendengar. Pembacaan adalah tugas lektor, diakon, dan imam. Mendengarkan adalah tugas jemaat. Bagian ketiga adalah liturgi Ekaristi. Liturgi Ekaristi adalah pusat dari seluruh perayaan Ekaristi. Liturgi Ekaristi terdiri dari persiapan persembahan, doa syukur agung, dan komuni. Dalam persiapan persembahan, kita mempersiapkan roti dan anggur untuk menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan kita mempersembahkan doa-doa, hasil kerja, serta suka duka hidup kita. Dalam doa syukur agung, kita bersyukur kepada Bapa bersama Yesus. Dengan rasa syukur, kita mengenangkan perjamuan malam terakhir Yesus bersama para rasul. Kita menyembah tubuh dan darah Yesus yang telah wafat dan bangkit bagi kita, dan akan kembali pada akhir zaman. Saat roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Yesus disebut konsekrasi. Pada saat komuni, kita menyambut tubuh dan darah Yesus Kristus. Dalam komuni, kita bersatu dengan Kristus dan umat lain sebagai saudara. Bagian keempat atau yang terakhir adalah ritus penutup. Dalam ritus penutup, kita menerima berkat dan pengutusan. Kita diutus untuk mewartakan kerajaan Allah. Anak-anak yang diberkati Tuhan, demikian tadi belajar kita bersama tentang sakramen Ekaristi. Semoga bermanfaat.